Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para jemaah yang sangat saya hormati, khususnya Bapak Sohibul Hajah, Bapak Nurul Hidayat beserta keluarga, semoga Allah memberikan rahmat, kesehatan, dan rahmat dapat melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan keterangan surat Yasin yang kemarin menerangkan tentang keadaan orang-orang di suatu daerah. Sekarang penyesalan bagi orang-orang yang telah melakukan kedurhakaan terhadap utusan, terhadap orang yang telah diutus oleh Allah. Sekarang ini merupakan penyesalan. Ini ada 3 ayat, di antaranya ayat 30, 31 dan 32. Ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Ini 3 ayat ini menunjukkan penyesalan-penyesalan terhadap orang yang melakukan kedurhakaan di muka bumi. Setelah para utusan diolok-olok, para utusan disiksa, termasuk Habib An-Najjar yang percaya kepada Allah itu dibunuh. Bahkan ada riwayat mengatakan itu dibelah menjadi 2. Jadi kaki kanannya ditarik ke selatan, kaki kirinya ditarik ke utara, sehingga sobek menjadi 2. Itu orang. Jadi siksaan orang terdahulu yang iman kepada Allah itu tidak seperti sekarang. Sekarang paling hanya diasingkan, paling hanya tidak diberi makan, hanya gitu kalau hidup di negara-negara kafir. Tapi kalau dulu itu disiksa sampai dibunuh, jadi HAM itu gak berlaku dulu itu disobek menjadi 2. Akhirnya itu, tapi tidak ada siksaan dari Allah pada waktu itu. Hanya malaikat Jibril itu menjerit. Malaikat Jibril menjerit 1 kali, langsung terjadi gempa yang sangat dahsyat. Bukan gempa seperti di Cina, bukan gempa yang terjadi sekarang. Jadi orang itu langsung pingsan, ada yang langsung stroke, ada yang langsung gila, ada yang langsung lupa ke suaminya, ada yang langsung lupa ke anaknya. Terus akhirnya mati. Karena sudah gak mau makan, gak mau, saking tersiksanya mendapatkan jeritan dari malaikat Jibril. Kemudian ini langsung ada keterangan dari Allah 3 ayat. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah menyesalnya hamba, para hamba. Ya setelah itu terjadi seperti itu, betapa menyesalnya. Kenapa kok bisa menyesal? Menyesal terhadap apa? Terhadap mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Menyesal karena tidak mengakui terhadap kerasulan yang diutus oleh Allah, tidak menerima, bahkan mengolok-olok. Itu disesali. Kalau tahu seperti ini kejadiannya, saya gak akan mengolok-olok, gak akan saya siksa para utusan itu. Makanya penyesalan itu tidak akan pernah terjadi di depan, kecuali orang yang ditabrak mobil. Kalau tabrak mobil kan menyesal di depannya mobil maksudnya. Jadi menyesal itu pasti belakangan. Makanya mumpung kita belum menyesal, mungkin berat kita mengikuti pengajian 2 minggu 1 kali. Ya kita harus memaksakan diri sebelum kita menyesal.
Karena pasti menyesal nanti kalau yang tidak ikut pasti menyesal. Karena apa? Tidak ada majlis yang paling mulia daripada majlis pengajian. Tidak ada, nyari kemanapun tidak ada. Makanya kalau ada majlis pengajian Al-Hidayah umpamanya, tapi tidak ada tausiahnya, tidak ada penyampaian ilmu kepada jamaah, itu berkurang kualitas jamaah tersebut. Kualitas perkumpulan itu berkurang, kualitasnya itu berkurang. Karena kata Rasulullah, tidak ada satupun perkumpulan yang lebih utama daripada perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut diisi dengan majelis ta'lim. Makanya pasti akan menyesal orang-orang yang tidak ikut pengajian, itu pasti menyesal. Menyesalnya kapan? Nanti kalau sudah sakaratil maut, kalau sudah nyawa sudah mau ke tenggorokan. Karena tidak datang semua, teman-teman yang baik itu datang, yang biasa baca Yasin bersama itu datang, guru-gurunya itu datang, apalagi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak melakukan seperti itu, siapa yang akan datang? Baru nanti di situ akan menyesal. Nah, jadi ya hasratan alal ibad ini tidak hanya berlaku kepada penduduk Antokia, tapi penduduk sekarang pun ini berlaku. Ya hasratan alal ibad. Kenapa? Al-Quran ini untuk kita, Makanya oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad cerita tersebut agar kita ini tidak sampai menyesal. Kemudian ayat yang ke-31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau. Tidakkah mereka tahu? Kan seperti itu. Tidakkah mereka tahu? Kam berapa banyak kan? Kam itu artinya kan berapa banyak. Kam berapa banyak ahlakna yang kami binasakan. Qablahum sebelum mereka minal quruni dari berbagai masa, dari berbagai abad-abad sebelum mereka. Annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka kepada keluarganya la yarji'un, tidak akan kembali lagi. Yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Desa yang hancur, penduduknya yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Kan dulu ada suatu desa itu tertimbun tanah. Karena dia mengingkari kepada Rasulnya, tertimbun tanah. Jadi setiap berjalan tanah itu langsung terbelah menjadi dua, masuk ke dalam semuanya. Nanti itu ceritanya itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi ketika berjalan lari langsung terperosok semua. Kemudian tanah itu tertutup kembali. Satu desa itu hilang semua. Itu diantaranya itu tidak akan kembali lagi kata Allah. Makanya alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka itu tahu bahwa sebelum-sebelumnya itu sudah terjadi, bahwa orang yang mengingkari para utusannya, yang mengingkari Allah itu tidak akan kembali lagi. Semua dibinasakan oleh Allah. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan semua orang tersebut, semua umat tersebut kepada saya kata Allah pasti kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di masa hidupnya. Makanya ya hasratan alal ibad. Sebelum kita ya hasratan alal ibad, ya mari kita berlomba-lomba kerjakan sholat yang 5 waktu sebelum kita menyesal, bersedekah sebelum kita menyesal, berbuat baik kepada tetangga sebelum kita menyesal. Masjid dekat. Apakah kita menyia-nyiakan? Kita keberatan dengan masjid tersebut. Orang yang keberatan dengan adanya masjid, dia sama dengan merelakan rumahnya ditempati untuk menyembah berhala. Bayangkan. Contoh, di sini ada masjid. Ada orang yang hatinya merasa berat. Aduh, kalau ada masjid nanti saya gimana. Jadi merasa berat dengan adanya masjid. Itu sama dengan di rumahnya ditempati berhala, dia rela. Siapa yang rela di rumahnya diadakan berhala kemudian rela? Pak, rumahnya saya pinjam dulu ya. Buat apa? Buat sesembahan saya ini, berhala saya, masjid saya ini, habis gereja saya ini ambruk, mau saya tempati apa? Ibadah. Sama dengan itu. Kalau orang yang tidak rela dengan adanya masjid. Para jemaah yang sangat saya hormati,
Ini ayat 30, 31 dan 32 semoga menjadi introspeksi kepada diri kita semua. Apakah kita bisa menimbang lebih banyak mana kebaikan dan keburukan, lebih banyak mana hati kita rela dengan kebaikan dengan tidak rela. Itu perlu kita pertimbangkan. Jangan hanya semakin umur kita semakin habis, karena semakin umur dipakai gak dipakai akan habis. Sama dengan es batu, diminum gak diminum ya pasti leleh. Sama-sama dengan lilin juga, dibiarkan walaupun gak ada orangnya, tetap lilin itu akan habis. Yang paling kita harus pikirkan, umur kita ini paling lama ya 20 tahun lagi. Iya, paling lama. Ini kisaran seperti itu ya. Kalau seperti Pak Kamil ya sangat alhamdulillah ya Pak Kamil kalau sampai 20 tahun lagi dan sehat. Nah, tapi kan kata Rasulullah sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Qalil sekali, sedikit sekali orang yang umurnya lebih dari 70. Maka dari itu perlu kita introspeksi diri, bagaimana pengajian ini tambah maju, tambah banyak, tambah semangat, dan jamaahnya juga di masjid tambah semangat. Dimanapun masjid apapun itu baik, gak ada masjid itu jelek. Dimanapun masjid, kemanapun silahkan. Yang penting kita jangan sampai menafikan Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.